Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 2020 A1H124. Saya berasal dari kelas D semester 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari matkul konsep dasar IPS kelas tinggi, dosen pembimbing Nurul Julaifah MPD dari Universitas Muhammadiyah Mataram dengan jurusan PGSD. Langsung saja saya akan membacakan poin-poin penting dari PPT kelompok 1, yaitu dengan judul pendekatan kognitif, sosial, personal, dan perilaku dalam pembelajaran IPS. Pengertian pendekatan kognitif adalah pendekatan ini lebih menekankan ada kecakapan intelektual, ada juga yang mengatakan pendekatan ini adalah pengolahan informasi. Salah satu metode pendekatan kognitif yaitu latihan inquiry, yaitu yang pertama melalui sebuah masalah hipotetis, mengumpulkan data dan berakhir dengan kesimpulan. Prosedur pencapaian konsep meliputi kegiatan seperti guru merumuskan tujuan pembelajaran khusus dan memilih konsep. Yang kedua, guru menyediakan atau membuat gambar atau media yang positif dan negatif. Yang ketiga, guru merumuskan atribut atau ciri-ciri khusus dari konsep yang berdasarkan media yang ditayangkan tadi, baik yang positif maupun yang negatif. Yang keempat, guru menganalisis ciri-ciri khusus yang diidentifikasi. Yang kelima, guru merumuskan pengertian atau definisi konsep berdasarkan ciri-ciri esensial. Yang terakhir, guru melakukan penilaian proses dan hasil pencapaian konsep. Yang selanjutnya adalah pendekatan sosial. Adalah pendekatan yaitu cara pandang ilmu sosial yang menekankan hubungan individu dengan masyarakat atau orang lain. Model pembelajaran yang termasuk dalam pendekatan sosial yaitu model pembelajaran bermain peran, model pembelajaran simulasi sosial, model pembelajaran kajian dan model pembelajaran kajian yurisprudensi. Selanjutnya adalah pendekatan personal, yaitu kegiatan mengajar guru yang menitik beratkan pada bantuan dan bimbingan belajar pada masing-masing individu. Model pembelajarannya yaitu yang pertama pembelajaran tanpa arah, yang kedua pembelajaran pengajaran tidak langsung, dan yang terakhir adalah pembelajaran pelatihan kesadaran. Selanjutnya yang terakhir adalah pendekatan sosial, personal, perilaku dalam pembelajaran IPS SD. Dalam analisis bahwa dapat dianalisis bahwa dimensi atau aspek sosial dan personal atau emosional memiliki aspek-aspek emosi, nilai, sikap, serta perilaku sosial yang satu sama lain memiliki keterkaitan. Sekian itu saja penjelasan poin-poin penting dari PPT kelompok 1. Selanjutnya yaitu dari kelompok 2 dengan judul cara merancang dan penerapan dari pendekatan kognitif. Yang pertama yaitu pengertian dari pendekatan kognitif, yaitu pendekatan yang lebih menekankan bagaimana cara individu memberi respon yang datang dari lingkungan. Cara merancang penggunaan metode pembelajaran IPS SD yang berdasarkan pendekatan kognitif yaitu tahap-tahap penerapan metodenya itu melalui metode inquiry atau latihan inquiry. Itu dengan satu, menyajikan masalah, yang kedua mengumpulkan data dan verifikasi data, yang ketiga mengumpulkan unsur baru, yang keempat merumuskan penjelasan, dan yang kelima menganalisis terhadap proses inquiry. Asalnya hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam menerapkan metode latihan inquiry yaitu yang pertama, rencanakan waktu yang akan digunakan. Yang kedua, siswa dapat melakukan secara berkelompok. Yang ketiga, lanjutkan latihan inquiry dengan jalan yang diskusi. Dan yang terakhir, gunakan sumber-sumber yang banyak sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan masalah tersebut. Selanjutnya adalah cara menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS SD yang berdasarkan pendekatan kognitif. Itu sebagai contoh kita ambil dari kurikulum sekolah dasar kelas 6 semester 2. Itu seperti yang pertama, kompetensi dasar seperti kemampuan memahami gejala alam dan sosial negara Indonesia dan negara tetangga. Yang kedua, materi pokok seperti gejala alam dan sosial negara Indonesia dan negara tetangga. Yang ketiga, hasil belajar seperti membandingkan gejala alam negara Indonesia dengan negara tetangga. Yang keempat, indikator seperti menunjukkan peta letak dan nama negara tetangga Indonesia.
Setelah kita pahami hal tersebut, langkah selanjutnya yaitu yang pertama menjadikan masalah, seperti guru mengajukan masalah dengan pertanyaan seperti bagaimana gejala alam dan sosial di Indonesia jika dibandingkan negara tetangga. Yang kedua, mengumpulkan data dan verifikasi data, seperti siswa mengumpulkan data melalui buku-buku sumber yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan. Yang ketiga, merumuskan penjelasan, seperti guru membantu siswa dalam merumuskan penjelasan untuk menjawab atas masalah secara mendetail, rapi, dan sistematis. Yang terakhir adalah menganalisis terhadap proses inquiry, seperti guru menganalisis pola-pola penemuannya dan siswa menilai efektivitas proses inquiry yang dilakukan, kemudian memperbaiki kekurangan yang ada. Sekian itu saja poin-poin penting dari PPT kelompok 2. Selanjutnya yaitu dari kelompok 3 dengan judul cara merancang dan menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPSD yang berlandaskan pendekatan ekspositori. Yang pertama yaitu pengertian dari pendekatan ekspositori, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada pengolahan materi pelajaran yang telah jadi atau telah siap disampaikan kepada siswa. Selanjutnya yaitu cara merancang penggunaan metode pembelajaran IPSD yang berlandaskan pendekatan ekspositori. Langkah-langkahnya bisa dalam melaksanakan metode ceramah. Seperti yang pertama, melakukan kegiatan pendahuluan. Yang kedua, menyajikan bahan pelajaran dengan memperhatikan beberapa faktor. Yang ketiga yaitu menutup pelajaran dengan kegiatan seperti menarik kesimpulan dari pelajaran yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah cara menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPSD yang berlandaskan pendekatan ekspositori. Di sini kita ambil dari contoh dari kurikulum SD kelas 6 semester 1, seperti yang pertama, kompetensi dasar, seperti kemampuan memahami karakteristik kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang kedua, materi pokok, seperti sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang ketiga, hasil belajar, seperti membandingkan kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Terus yang terakhir yaitu indikator, seperti menunjukkan negara-negara ASEAN atau menunjukkan berbagai budaya yang ada di ASEAN. Setelah memahami materi pokok, hasil belajar dan indikatornya tersebut, guru dapat memilih materi apa yang dapat dijelaskan dan materi apa yang diberikan sebagai tugas. Dalam memilih materi, perlu memperhatikan sumber serta fasilitas yang tersedia. Adapun langkah-langkahnya seperti melakukan kegiatan pendahuluan, menyajikan pelajaran, dan menutup pelajaran dengan kegiatan. Sekian itu saja penjelasan dari poin-poin penting dari kelompok 3. Selanjutnya yaitu dari kelompok 4 dengan judul merancang dan menerapkan model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Pengertian pendekatan pemecahan masalah yaitu dapat diartikan setiap hal yang mengundang keraguan, ketidakpastian atau kesulitan yang harus diatasi dan diselesaikan. Cara merancang pembelajaran IPSD terpadu dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah yaitu dalam rancang pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah sebaiknya berdasarkan pada pemikiran yang kritis dan kreatif yang mengikuti proses kerja seperti menyadari adanya masalah, mencari petunjuk atau pemecahannya, kriteria baru, dan mempergunakan suatu pemecahan yang cocok dengan kriteria tertentu dan mengesampingkan kemungkinan pemecahan yang lain. Selanjutnya yaitu pengajar perlu menyeleksi dalam memilih pendekatan pemecahan masalah di kelas bagi kepentingan proses belajar. Oleh karena itu harus memperhatikan kriteria pemilihan masalah. Sebagai acuannya adalah kriteria pemilihan masalah seperti yang dikemukakan oleh Kirlen dan Han, yakni masalah itu bersifat umum dan berulang-ulang sehingga cukup dikenal dan menarik perhatian siswa. Yang kedua, menarik itu cukup penting dibahas di kelas. Masalah tersebut cukup penting dibahas di kelas. Ketiga, masalah itu dapat mengembangkan kelas ke arah tujuan yang dikehendaki. Keempat, melihat kemungkinan tersedianya bahan-bahan yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah masalah itu dapat menjamin kelanjutan pengalaman belajar siswa. Selanjutnya itu adalah langkah-langkah dan gambaran pemecahan masalah dikemukakan oleh John Dewey, yaitu merumuskan
merumuskan masalah. Yang kedua, menelaah permasalahan. Yang ketiga, membuat atau merumuskan hipotesis. Yang keempat, menghimpun, mengelompokkan data sebagai bahan pembuktian hipotetis. Yang kelima, pembuktian hipotetis. Dan yang terakhir adalah menentukan pilihan, pemecahan atau keputusan. Selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Kita ambil contoh dari kurikulum sekolah dasar kelas 5 caturwulan 2. Langkah-langkah guru yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran seperti siswa mengenal sumber daya manusia dan ciri khas kebudayaan Indonesia. Yang kedua, menentukan pokok bahasan seperti jumlah penduduk. Yang ketiga, menentukan dan memahami materi pelajaran yang telah disampaikan atau yang akan disampaikan, seperti membahas cara-cara pengendalian pertambahan jumlah penduduk Indonesia. Yang keempat, yaitu setelah guru melakukan persiapan di atas, maka langkah selanjutnya adalah menyampaikan materi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah secara kelompok. Dengan prosedur, guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil, kemudian kelompok tersebut atas bimbingan dan pengarahan guru mengikuti proses kerja seperti yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mendiagnosis masalah. Dan yang ketiga, merumuskan alternatif strategi. Sekian itu saja penjelasan poin-poin penting dari kelompok 4. Selanjutnya yaitu dari kelompok 5 dengan judul cara merancang dan menerapkan model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan humanistik. Yang pertama yaitu pengertian dari pendekatan humanistik adalah pendekatan belajar mengajar yang menyoroti suatu topik atau tema yang termasuk dalam bidang ilmu tertentu dengan berbagai disiplin ilmu antara lain seperti relevan atau terkait, sehingga para murid memilih masalah atau topik tersebut lengkap dan terpadu. Selanjutnya adalah perancang model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan humanistik. Suatu tema ilmu pengetahuan sosial disaturagakan secara lengkap karena memang hakikat manusia adalah bulat, tidak berkotak-kotak. Dalam ilmu demi ilmu atau demi aspek kehidupan real masyarakat pun sama, adalah multidimensional. Oleh karena itu, pembelajaran IPS terpadu mampu mengantarkan dari pembina para murid ke arah hidup bermasyarakat secara baik dan fungsional. Selanjutnya adalah cara menerapkan model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan humanistik. Yang pertama yaitu kita ambil contoh dari kurikulum ke sekolah dasar kelas 5 caturwulan. Itu yang pertama, tujuan instruksional umum seperti siswa mengenal sumber daya manusia dan ciri khas kebudayaan Indonesia. Yang kedua, pokok bahasan seperti perpindahan migrasi penduduk. Yang ketiga, uraian materi seperti menentukan faktor-faktor pendorong dan penarik pendidikan. Sekian itu saja penjelasan dari poin-poin penting dari kelompok 5. Dari kelompok 6 dengan judul pengertian nilai dan sikap sosial dan menyusun alat evaluasi nilai dan sikap sosial. Yang pertama, pengertian sikap dan nilai. Sikap adalah sebagai keadaannya ada pada diri manusia yang menggerakkan untuk bertindak. Sikap menyertai manusia dengan perasaan-perasaan tertentu dalam menanggapi suatu objek dan semua berbentuk atas pengalaman. Nilai adalah keyakinan, kepercayaan, norma atau kepatuhan yang dianut oleh seseorang ataupun kelompok masyarakat tentang sesuatu atau sesuatu hal. Selanjutnya adalah menyusun alat evaluasi untuk mengukur nilai dan sosial. Yang pertama yaitu antar orang perorangan. Contohnya seperti seorang siswa mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga. Seperti dia mengatakan bahwa ibunya ramah dan suka menolong, ayahnya dermawan dan berwibawa. Selanjutnya adalah antara orang per orang dengan kelompok masyarakat. Seperti seorang yang tinggal dalam kelompok masyarakat desa, dia akan mengetahui bahwa tindakannya disenangi oleh masyarakat desa tersebut apabila dia menyampaikan dengan norma-norma yang berlaku di desa tersebut. Yang terakhir adalah antara kelompok dengan kelompok, seperti siswa suatu sekolah mengadakan kunjungan ke sekolah lain yang menimbulkan kerjasama yang saling menguntungkan atau justru sebaliknya karena terjadi perbedaan norma antara kedua sekolah sehingga terjadi perselisihan. Sekian itu saja penjelasan dari kelompok 6. Selanjutnya yaitu dari kelompok 7 atau kelompok terakhir, itu dengan judul keterampilan IPS dan merancang evaluasi keterampilan IPS.
Pengertian keterampilan IPS adalah suatu bentuk kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan dalam menangani suatu masalah yang berkaitan dengan sosial secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah keterampilan dasar pendidik dalam pembelajaran IPS, seperti yang pertama keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, yang kedua keterampilan bertanya, yang ketiga keterampilan menjelaskan, yang keempat keterampilan mengelola kelas, kelima keterampilan mengadakan variasi, yang keenam keterampilan membimbing diskusi kecil, yang ketujuh mengajar kelompok kecil dan perorangan, dan yang terakhir adalah keterampilan memberi penguatan. Sekian itu saja penjelasan dari kelompok 7 dan sekaligus menutup pokok-pokok pembahasan dari PPT yang telah saya buat.